My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning. Halo guys, welcome back again to Struggle. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya guys. Oke, hari ini aku akan merekap film komedi yang dibuat oleh Korea Selatan yang berjudul The ODD of Family Legacy guys. Dimana di dalam film ini bercerita tentang seorang zombie gitu. Cuman zombie di dalam film ini tidak mempunyai harga diri sama sekali guys. Bahkan zombie di film ini dimanfaatkan oleh seorang keluarga untuk mencari uang. Nah, daripada penasaran dengan alur ceritanya, mari kita masuk ke dalam rekap filmnya. Oke, let's go guys. Film ini dibuka dengan menunjukkan sebuah tempat yang sepertinya sudah disegel. Dan ada berita yang menunjukkan bahwa ada perusahaan obat-obatan yang secara ilegal menguji coba obat-obatan buatan mereka ke mahasiswa dan gelandangan. Lalu tidak lama berselang kita akan melihat ada seorang pria yang keluar dari dalam lubang dengan berbungkuskan plastik. Berganti ketika kita diperlihatkan sebuah mobil yang melaju di suatu jalanan yang sepi. Namun tiba-tiba mobil itu hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Rupanya salah satu ban mobil tersebut pecah. Secara kebetulan datanglah sebuah mobil derek yang tanpa basa-basi langsung menderek mobil tersebut. Lalu film pun dimulai guys. Film ini dibuka kembali dengan menyorot salah satu keluarga yang sedang menjalani bisnis pengisian bahan bakar, di mana bisnis mereka saat ini sedang mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, Jong Hyol sebagai kepala keluarga mencari uang tambahan dengan memanfaatkan orang yang mengalami pecah ban guys. Kejadian kecelakaan di scene awal tadi merupakan hal yang disengaja, di mana Jong Hyol meletakkan ranjau paku di sebuah jalan agar mobil mengalami pecah ban, dan dirinya hadir di sana sebagai seorang penderek mobil guys. Ia juga memperbaiki mobil korban yang mengalami kerusakan, walaupun bayaran yang harus dibayarkan si korban cukup tinggi sih. Selain itu, di keluarga itu juga ada beberapa orang di sana, yaitu Namjoon sebagai istri dari Jong Hyol. Kemudian ada adik perempuannya Hyegeol dan ayahnya Mandeok. Kemudian ada juga adik laki-lakinya Minhyul yang sedang berada di luar kota. Kemudian scene berganti di mana ada seorang laki-laki yang diinformasikan sebagai seorang zombie. Namun tampangnya seperti orang mabuk yang tidak mandi selama seminggu. Dan karena tampangnya ini yang kurang meyakinkan sebagai seorang zombie, ibu-ibu yang seharusnya takut karena ada seorang zombie malah cuek saja dan meninggalkannya ketika zombie ini ingin menyerangnya. Kemudian bukan hanya itu, ada 3 orang anak yang mempermainkannya dan melemparinya dengan batu. Menjadi seorang zombie ternyata bukan sampai di sini saja. Ketika ia sampai di pedesaan, ia bertemu dengan seekor anjing hitam. Namun bukannya takut dengan geraman si zombie, si anjing hitam malah berbalik menyerang dan mengejar zombie itu. Lalu mau tidak mau ia pun harus berlari untuk menghindari gigitan si anjing dan bersembunyi di salah satu toilet warga. Lalu si anjing hitam pun tetap menunggu di luar sambil menggonggongi si zombie tadi. Karena gonggongannya yang begitu keras, membuat Mandeok yang sedang bermain dengan teman-temannya merasa terganggu dan memutuskan untuk mengusir anjing tersebut. Lalu setelah mengusir anjing tersebut, Mandeok terkejut dan kaget dengan adanya suara di dalam toilet. Lalu ia pun memutuskan untuk memeriksanya. Dan ketika ia sampai di dalam toilet, ia melihat ada seorang pria aneh yang sedang berdiri di dalam toilet. Lalu tanpa basa-basi, Mandeok langsung memukul pria itu dengan senjata penyedot WC. Namun ternyata pria itu malah berbalik menyerang dan menggigit kepala Mandeok lalu berlari kabur guys. Sang anjing hitam masih mengejarnya
Dan saat ia sedang berlari, ia bertemu dengan anak perempuan Mandeok yang secara kebetulan pada saat itu baru selesai menguburkan kelinci kesayangannya yang telah tewas. Terancam dengan laki-laki yang dianggapnya gila yang sedang mendekatinya, terpaksa ia mengeluarkan jurus tendangan andalannya, yang tepat mengenai bagian bawah. Tahu bahwa pria itu sedang dikejar anjing, Heng Yul pun ikut berlari dan diikuti oleh pria aneh tersebut di belakangnya. Secara kebetulan ia bertemu dengan kakaknya, Ming Hyul, yang baru saja pulang dari luar kota. Melihat ada seorang pria aneh yang sedang mengejar adiknya, ia pun ikut berlari dan sambil menanyakan kepada adiknya siapakah pria tersebut. Dan ketika mereka sedang berlari, tiba-tiba Heng Yul pun terjatuh. Saat sebelum pria aneh itu mendekat, mobil derek milik kakaknya secara kebetulan menabrak pria aneh itu hingga terpentar keluar jalan. Setelah menabrak itu, ia terlihat panik. Namun, pria yang ia tabrak tadi tiba-tiba bergerak. Tentu saja itu membuat mereka kaget dan terkejut. Lalu ia menanyakan bagaimana keadaannya. Namun, tak lama kemudian, anjing hitam itu kembali datang dan mengejar si pria aneh. Dan scene berganti ke rumah keluarga Kuculuk ini, di mana ternyata ayah mereka baru saja diantar pulang oleh petugas kesehatan. Kemudian ayah mereka bercerita bahwa ia baru saja digigit oleh pria gila. Lalu pada malam hari, Heng Yul mendengar suara yang aneh di dalam kandang kelinci miliknya. Lalu dari kejauhan tampak ada seseorang yang sedang memakan sesuatu. Heng Yul pun berteriak dan menanyakan sedang apa kau di sana. Namun ternyata teriakannya membuat ayahnya Mandeok terbangun. Kemudian ia pun menyalakan lampu. Dan ternyata itu adalah pria gila yang tadi. Heng Yul pun berlari dan membangunkan seluruh kakak-kakaknya. Kemudian saat kakak pertama melihat ayahnya sedang bertarung dengan pria gila itu, ia pun menendang pria itu. Namun ternyata karena kerasnya tendangan dari sang kakak pertama, membuat tubuh pria aneh tadi terhempas dan tertancap di sebuah batangan besi. Kemudian mereka pun berdebat tentang masalah ini. Namun saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba pria aneh itu bergerak dan mulai melepaskan tancapan besinya. Kemudian mereka pun ketakutan dan berlari keluar dari dalam kandang kelinci. Lalu kakak keduanya Ming Hyul yang merasa tahu dengan kejadian ini akhirnya menyuruh ke seluruh keluarganya untuk berkumpul, dan ia pun menunjukkan sebuah video di mana sepertinya itu adalah potongan dari film Train to Busan. Dan satu persatu anak dari Mandeok dan menantunya perlahan mundur menjauhi Mandeok. Karena mereka tahu pria yang berada di dalam kandang kelinci itu adalah seorang zombie yang telah menggigit ayahnya. Lalu dengan wajah polosnya, ayahnya pun berkata kepada anak-anaknya apa yang akan terjadi padanya nanti. Lalu menantunya yang saat itu sedang memegang panci tiba-tiba langsung memukulkan panci itu ke kepala ayah mertuanya hingga membuatnya pingsan. Kemudian mereka pun mengurungnya di sebuah trailer dan menguncinya hingga rapat. Lalu singkat cerita, keesokan harinya, Ming Zhou yang sepertinya sangat mengetahui tentang zombie ini mengumpulkan seluruh keluarganya dan menunjukkan hasil risetnya yang dia lakukan selama 1 malam. Lalu ia mengatakan bahwa pada saat ini ayahnya sedang terinfeksi sebuah virus. Lalu cepat atau lambat ayahnya akan berubah menjadi zombie seperti di dalam video. Dan cara satu-satunya adalah membunuh ayahnya untuk bisa menyelamatkannya. Pernyataan itu tentu saja ditolak oleh sang anak pertama. Lalu di tengah percakapan, tiba-tiba ayahnya muncul dan ternyata berhasil keluar dari dalam trailer. Dan tentu saja hal itu membuat mereka menjadi sangat was-was. Kemudian saat ayahnya hendak bersin, tiba-tiba anak keduanya yang tanpa ada akhlak langsung memukulnya dan menghajarnya. Tentu saja melihat ayahnya dipukul, anak pertama pun langsung marah dan mengusir si anak kedua keluar dari dalam rumah.
Sementara itu, zombie yang sudah mereka tangkap didatangi oleh Heng Yul dan kakak iparnya. Heng Yul merasa zombie ini tidak berbahaya dan ia memberikannya sebuah kubis, dan ternyata zombie ini adalah tipe herbivora yang menyukai sayur-sayuran. Kemudian Heng Yul memberi namanya Zombie. Lalu ketika Heng Yul tengah berinteraksi dengan zombie ini, kakak iparnya tiba-tiba menyuruh Heng Yul untuk keluar. Lalu ketika Heng Yul keluar, ia mengeluarkan sebuah tang dan menggunakannya untuk mencabut seluruh gigi zombie. Karena rupanya ia menganggap si zombie ini sangat berbahaya. Sementara itu, ayah mereka yang sedang berkumpul dengan teman-temannya menjadi pusat perhatian rekan-rekannya. Dikarenakan seluruh anggota tubuhnya terlihat seperti muda kembali, terutama keriput pada wajahnya yang sudah menghilang. Dan sontak saja itu membuat semua teman-temannya merasa penasaran terhadap dirinya. Mandeok yang menyadari bahwa itu semua terjadi akibat gigitan dari si zombie langsung menghampirinya. Dan dari sinilah muncul sebuah ide di mana ia bisa memanfaatkan gigitan zombie untuk bisa mencari uang dari orang-orang tua yang ingin muda kembali. Lalu pada malam harinya, para pelanggannya pun mulai berdatangan. Namun betapa terkejutnya Mandeok setelah mengetahui ada yang mencabut seluruh gigi milik si zombie. Tanpa gigi, tentu saja bisnis ini tidak bisa dijalankan. Di tengah kebingungannya ini, akhirnya Mandeok teringat sesuatu akan temannya yang menggunakan gigi palsu. Kemudian dari sinilah ia mencoba memasang gigi palsu kepada zombie. Dan ternyata berhasil. Akhirnya, zombie pun bisa menggigit seluruh teman-teman Mandeok. Dan keesokan harinya, ternyata gigitan si zombie mulai bereaksi, di mana membuat para lansia yang semulanya tua sekarang menjadi lebih muda dan lebih bertenaga. Karena hal itulah membuat seluruh orang pun menjadi heboh. Sementara itu, Mandeok yang akhirnya mempunyai banyak uang, diam-diam pergi liburan ke Hawaii yang sudah menjadi impiannya sejak lama itu. Namun, perginya Mandeok ini juga telah membawa uang milik menantunya, yang akhirnya membuatnya menjadi kesal. Nah, di tengah perdebatan ini, tiba-tiba seluruh warga datang ke rumah Mandeok dengan membawa senjata dan peralatan. Yang merasa ketakutan akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan bersembunyi dari incaran warga. Dan ternyata mereka itu adalah orang-orang yang penasaran dengan metode pengobatan milik keluarga Mandeok. Dan dari sinilah bisnis keluarga ini menjadi terkenal, di mana seluruh orang di desa maupun di luar desa ingin mendapatkan pengobatan itu. Dan semakin lama duit yang mereka hasilkan pun semakin banyak. Akhirnya mereka juga bisa kembali membangun pom bensin yang sudah lama tutup. Heng Yul pun akhirnya mengajak zombie untuk jalan-jalan dan juga membawanya untuk potong rambut. Nah, dari sinilah Heng Yul mulai tertarik dengan si zombie ini. Hingga suatu ketika, dirinya tak sengaja mendengar percakapan kakaknya yang ternyata akan membawa zombie ke sebuah penelitian untuk bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Akhirnya, Heng Yul pun membawa zombie terlebih dahulu dan menyuruhnya untuk pergi. Ia takut jika si zombie akan diapa-apai oleh kakaknya. Kemudian ia juga telah memberikan banyak kubis di dalam tasnya, dan dengan berat hati ia pun harus meninggalkan zombie sendirian di tempat itu dan berharap zombie tidak akan ditemukan oleh kakaknya itu. Kakaknya yang ingin membawa zombie ke Seoul untuk mendapatkan penghasilan lebih dari pusat penelitian itu memutuskan untuk mencari zombie. Bahkan ia sempat berkeliling desa untuk mencari zombie. Singkat cerita, akhirnya ia bertemu dengan zombie yang rupanya ia belum pergi dari tempat itu. Dan sepertinya zombie ini tidak ingin berpisah dengan keluarga Mandeok. Oleh karena itulah dirinya tidak pernah pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, Ming Hyul yang melihat zombie di sana berencana membawa zombie ke Seoul. Dan ketika berada di stasiun, ia melihat orang-orang mulai bersikap aneh.
Bukan hanya di stasiun saja, namun orang-orang di desa pun juga ikut mulai bersikap aneh, yang ternyata virus dari gigitan zombie ini mulai berefek dan mulai menginfeksi seluruh orang yang ada di desa tersebut. Ming Hyul yang panik pun akhirnya berlari meninggalkan zombie sendirian di stasiun tersebut. Sementara itu, keluarganya hanya didatangi oleh satu zombie. Namun, ketika zombie itu mulai menggigit salah satu petugas polisi, akhirnya membuat mereka pun menjadi takut dan memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Dan ketika sampai di dalam rumah, mereka melihat seluruh warga mulai berubah menjadi seorang zombie yang ternyata sedang berkumpul di depan rumah mereka. Dan dari sini mereka menemukan buku panduan milik kakak kedua yang telah dibuat, yang dimana isinya adalah cara bertahan hidup dari zombie. Dan dari buku tersebutlah mereka mulai membuat sebuah sistem pertahanan diri. Saat mereka sedang memasang pelindung tubuh, tiba-tiba ada salah satu zombie yang berhasil masuk ke dalam rumah. Dan Jong Hyul pun berusaha mencari jalan keluar dari dalam rumah tersebut. Dan saat mereka hendak keluar menuju jendela rumah, ternyata istrinya itu lebih mementingkan kotak penyimpanan uangnya daripada nyawanya sendiri. Ya, walaupun mereka hampir terkena gigitan dari zombie, tapi akhirnya mereka berhasil kabur dan menuju ke atas atap kandang kelinci milik Heng Hyul. Saat mereka akan masuk lewat lubang ventilasi, tiba Ming Hyul datang dengan membawa sebuah mobil. Lalu dengan gaya-gaya ala jagoan gitu, Ming Hyul menghidupkan kembang api yang dibawanya dan mengarahkannya kepada zombie itu. Sang kakak pertama yang melihat hal tersebut memintanya untuk mematikan kembang api miliknya, mengingat tempat itu adalah stasiun bahan bakar. Ming Hyul yang baru sadar akan hal tersebut akhirnya panik dan berusaha mematikan kembang apinya. Namun ternyata malah menghidupkan seluruh kembang api yang ada di dalam mobil. Dan karena hal itulah, seluruh zombie yang ada di desa tersebut mulai menuju ke tempat mereka sekarang. Dikarenakan selain menyukai daging, mereka juga menyukai cahaya dan suara. Sementara itu, sang kakak ipar yang sedang hamil mengalami kontraksi di perutnya dan menandakan sebentar lagi ia akan melahirkan. Nah, karena desakan inilah, mau tidak mau, dua superhero kita ini harus mencari cara untuk pergi dari tempat ini. Sebuah ide pun muncul, di mana mereka akan menggunakan mobil derek untuk menarik trailer tersebut. Dan untuk mencapai mobil derek, mereka harus menyamar menjadi salah satu zombie agar tidak ketahuan. Dan mereka menggunakan baju yang pernah dipakai oleh zombie untuk menyamarkan bau tubuhnya. Dan kemudian mereka pun berakting ala-ala zombie. Walaupun mereka berhasil sampai ke dalam mobil derek tersebut, namun nyatanya kunci mobil derek tersebut masih tertinggal di dalam rumah. Dan tanpa sengaja mereka malah menyalakan lampu yang ada di mobil tersebut dan membuat seluruh zombie pun mendatangi mobil derek milik mereka. Nah, di saat terdesak inilah Heng Hyul memberanikan diri untuk melawan mereka semua menggunakan mesin pemotong rumput. Tetapi tentu saja dirinya kalah jumlah. Dan saat ia terjatuh dan hampir tergigit oleh para zombie, tiba-tiba zombie datang melindunginya. Tuh, ada salah satu zombie yang tidak sengaja menabrak panel listrik rumah mereka dan menyebabkan listrik di rumah mereka menjadi tidak stabil. Dan karena hal itulah membuat seluruh lampu serta musik yang ada di dalam rumah tersebut menjadi menyala. Dan kejadian itu pun membuat para zombie menjadi berkerumbunan. Tersebut pun dimanfaatkan oleh kakak pertama untuk dapat menyelinap masuk ke dalam rumah. Namun di saat ia hendak menyelinap masuk, tiba-tiba lampu serta musik yang ada di rumah itu tiba-tiba mati, yang akhirnya menyebabkan para zombie mulai mengejar dirinya. Dirinya yang berhasil masuk ke dalam rumah harus dihadapkan lagi dengan zombie yang ada di dalam rumah.
Namun demi istrinya yang tercinta, ia rela menerobos masuk ke kerumunan para zombie untuk mengambil kunci mobil Derek miliknya. Dirinya yang berhasil menemukan kunci mobil miliknya langsung melemparkannya kepada adiknya. Adiknya yang merasa terharu dengan pengorbanan kakaknya pun langsung sekuat tenaga berusaha keluar dari kerumunan zombie tersebut. Kemudian ia melajukan mobil Derek itu dan menarik trailer yang terdapat di dalam kandang tersebut. Namun sayangnya trailer itu tersangkut. Sedangkan di sini kita melihat zombie sedang mengusir para zombie lain untuk tidak mendekati trailer. Sementara itu, ketika ingin memundurkan mobilnya, Minggul tidak sengaja menabrak salah satu mesin pengisian bahan bakar. Sehingga bensin yang ada di dalam mesin tersebut mengucur deras dan menghujani para zombie. Lalu tiba-tiba ia dikejutkan dengan kakaknya yang tiba-tiba masuk ke dalam mobil tersebut. Dan ternyata kakaknya ini berhasil selamat dari kepungan zombie yang ada di dalam rumah tadi. Kemudian tanpa berlama-lama mereka pun langsung tancap gas dan menarik trailer yang berada di dalam kandang kelinci tersebut. Sementara itu, zombie yang ditinggal di sana mencoba memanggil nama Hyung-eul, dan hal itu membuat para zombie lain berpikir bahwa ia bukanlah zombie dan mulai menyerangnya. Kemudian saat dirinya tertangkap ini, ia menyalakan sebuah korek api dan melemparkannya ke sebuah SPBU, sehingga membuat sebuah ledakan yang sangat besar di sana. Singkat cerita, ketika mereka berjalan menuju keluar desa, sang kakak pertama menunjukkan tanda-tanda perubahan akan menjadi seorang zombie. Dan rupanya, sewaktu ia mengambil kunci di dalam rumah, ia sempat tergigit oleh salah satu zombie yang ada di dalam rumah tersebut. Lalu mereka semua pun turun dari dalam mobil tersebut dan menguncinya di dalam mobil. Dan tak lama kemudian, dari arah terowongan, ayah mereka pun muncul. Dan ternyata ia sudah pulang dari liburannya. Mereka yang mengetahui bahwa ayahnya adalah orang yang pertama tergigit oleh zombie mulai menjauhinya. Lalu setelah itu terdengar berita dari sebuah radio di dalam mobil yang mengatakan bahwa negeri Korea sedang dilanda sebuah virus yang mematikan yang telah mengacaukan seluruh penjuru di negeri Korea. Lalu di berita itu juga disebutkan bahwa jika kau terkena sebuah virus namun kau tidak berubah menjadi zombie, maka kau adalah satu-satunya harapan dunia. Nah, dari situ ide cemerlang pun muncul dari Meng-hyul, di mana ia bisa memanfaatkan kondisi ini untuk mencari uang, di mana orang yang kebal terhadap virus itu adalah ayahnya sendiri. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, mereka akhirnya berkeliling Korea untuk membagikan antivirus dari virus zombie ini, yaitu gigitan dari ayahnya sendiri. Selain itu, di sana juga ternyata ada zombie yang seutuhnya telah menjadi manusia, dan ternyata zombie selamat dari ledakan itu akibat dari tumpukan-tumpukan para zombie yang mengkerumuninya. Dan sekarang ia membantu keluarga Mandeok untuk menyebarkan antivirus dari virus zombie ini, dan si ayah menjadi mendapatkan karma karena pernah menyuruh zombie untuk menggigit seluruh manusia, dan sekarang ia harus menggigit seluruh zombie. Quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life. It's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. I swear to God, I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gone.